Pahala bagi orang yang digibah. Perbuatan kedzaliman tidak akan pernah dilupakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Kedzaliman tidak akan pernah dilupakan Allah, meskipun manusia begitu mudah melupakannya. Ketika di hari kiamat akan dilakukan hisab, di mana pahala orang yang mendolimi akan diserahkan kepada orang yang didolimi, hingga kedzaliman itu habis. Nabi SAW pernah menceritakan kondisi orang muflis atau orang bangkrut. Tahukah kalian siapa muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, muflis atau orang yang pailit itu adalah orang yang tidak mempunyai uang maupun harta benda. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, muflis atau orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ghibah termasuk kedzaliman. Allah menyebut ghibah dalam Al-Quran sebagai perbuatan makan bangkai sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Karena itu, para ulama memahami kedzaliman ghibah akan berlanjut di akhirat, di mana orang yang digibah akan diberi pahala dari orang yang menggibahnya. Sehingga gibah mengurangi pahala seseorang, sebaliknya, orang yang digibah akan semakin bertambah pahalanya. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai konsekuensi gibah. 1. Perkataan ulama tabi'in Hasan al-Basri. Demi Allah, gibah lebih cepat menggerogoti agama seorang muslim dibandingkan orang yang makan badannya. As-Sumt Ibnu Abi Dunya. 2. Keterangan Hasan al-Basri. Ada orang yang datang menemui Hasan al-Basri. Lalu orang ini memberikan info bahwa si A telah menggibah Anda. Lalu Hasan al-Basri mengirim 1 kotak kurma basah ke orang itu. Beliau mengatakan, saya dapat info bahwa Anda telah menghadiahkan pahala untukku. Maka saya ingin untuk membalasnya kepadamu. Mohon maaf, saya tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Tanbih al-Ghafilin. 3. Keterangan Fudail bin Iyad. Ada seorang yang mengatakan kepada Fudail, si A telah menggibahku. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, berarti dia telah memberikan pahala untukmu. Hilyah al-Auliya. 4. Keterangan Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, andaikan bukan karena benci maksiat kepada Allah, maka aku akan lakukan maksiat. Dan sungguh aku berangan-angan, andaikan semua penduduk kota ini menggibahku. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan, melebihi orang yang melihat pahala yang tertulis di catatan amalnya, sementara dia tidak pernah mengamalkannya. Hadis riwayat Baihaqi. 5. Keterangan Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, andai saya boleh menggibah orang lain, tentu saya akan menggibah kedua orang tuaku, karena mereka yang paling berhak untuk mendapatkan pahala dariku. Abdullah bin Mubarak pernah berdiskusi dengan Sufyan Ats-Tsauri tentang Abu Hanifah. Sungguh Abu Hanifah sangat menghindari gibah. Belum pernah aku mendengar beliau menggibah seseorang sampai pun musuhnya. Lalu Sufyan mengatakan, demi Allah, beliau sangat menyadari sehingga jangan sampai pahalanya hilang. Manaqib Abu Hanifah. 6. Keterangan Ibrahim bin Adam. Wahai manusia pembohong, kamu sangat bakhil terhadap dunia, sehingga tidak kamu kasihkan ke sesama muslim. Namun kalian begitu pemurah dalam memberikan pahala akhirat kalian kepada musuh kalian. Tanbih al-Ghafilin. Yang beliau maksud adalah menghibah orang lain. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.